Kisah perjalanan cinta seorang tukang ojek. Film dibuka dengan seorang pria bernama Marco. Dia sedang balapan liar bentor dengan temannya. Marco terkenal di kalangan ojek bentor karena keterampilannya mengendarai bentor yang cepat dan lihai. Hasil balapan liar ini, Marco menang telak dan berhasil membawa uang taruhan. Ia ditemani sahabatnya Jolo. Selesai balapan, dia pamit pulang karena udah janjian dengan anak SMA yang menjadi langganannya. Saat sampai di lokasi, dia sudah ditunggu anak SMA itu yang bernama Mona. Bukannya pergi sekolah, Mona mengajak Marco masuk ke rumahnya dan mereka langsung kimpoy. Selesai celik dengan Mona, Marco pergi ke toko Madura. Di sana dia bertemu dengan pemilik toko bernama B. Wanita ini sudah punya suami, namun suaminya kerja di luar negeri. Kesempatan itu dimanfaatkan Marco dan B. Setelah pelanggan pergi, Marco dan B langsung adu mekanik. Selesai bercocok tanam, B memberikan uang saku pada Marco dan dia langsung pamit pulang. Tidak sampai di situ. Setelah itu, Marco meluncur lagi ke rumah seorang wanita bernama Raida. Tanpa basa-basi, Marco langsung nyosor Raida dan mereka langsung kimpoy. Setelah satu ronde, Marco mengantar Raida kerja. Di sini Raida kerja jadi LC. Saat sampai di lokasi, seorang pria bernama Domeng yang menjadi security di sana sepertinya tidak suka pada Marco. Dia cemburu melihat kedekatan Raida dan Marco. Domeng dan Marco hampir baku hantam, namun berhasil dipisahkan oleh Raida. Selama bekerja menjadi ojek bentor, Marco lebih suka nongkrong di sebuah warung kopi bersama Jolo sambil menunggu penumpang. Saat sedang asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba ada seorang wanita bernama Lucy ingin minta naik ojek. Karena Lucy butuh pengendara yang cepat, akhirnya Marco yang mengambil alih kesempatan itu. Marco langsung tancap gas ke tempat tujuan Lucy. Saat sampai di lokasi, Marco disuruh menunggu sebentar. Tak berselang lama, Lucy keluar dari rumah yang ia tuju. Saat perjalanan pulang, Lucy melihat buku yang isinya banyak gambaran bunga-bunga. Ternyata Marco juga bisa menggambar bunga. Keesokan harinya, seperti biasa, Marco pergi ke tempat Mona. Dan sama seperti sebelumnya, mereka langsung ngiclik. Di tengah permainan, teman pria Mona tiba-tiba masuk dan mereka lanjut mabar bertiga. Malam harinya saat Marco menjemput Raida, lagi-lagi dia bertemu dengan Domeng dan lagi-lagi mereka hampir baku hantam. Tak ingin timbul masalah, Raida langsung mengajak Marco untuk pergi dari tempat itu. Selesai mengantar Raida pulang, Marco mencari makan, baru pesan makanan. Tiba-tiba Lucy datang dan minta diantarkan tapi buru-buru. Marco langsung pergi mengantar Lucy. Dia nggak jadi makan. Marco masih tidak tahu apa pekerjaan Lucy. Dia bertanya-tanya kenapa buru-buru kalau minta diantarkan. Malam berikutnya, ketika Marco sedang nongki dengan Jolo, dia mendapat pesan dari Lucy untuk segera mengantarnya. Malam itu setelah tujuan selesai, Lucy mengajak Marco untuk jajan di pinggir jalan. Di sini, Marco merasakan sesuatu yang berbeda dari wanita yang ada di hadapannya. Selesai jajan, Marco mengantar Lucy ke rumahnya. Saat sampai di depan rumah dan mau membantu Lucy turun, tak sengaja tangannya tergores dan luka. Melihat tangan Marco terluka, Lucy langsung mengajak Marco ke rumah untuk diobati. Saat di dalam rumah, Lucy langsung mengobati luka Marco. Karena terbawa suasana, mereka langsung bertukar air liur dan mereka lanjut adu mekanik. Sejak bersama Lucy, Marco menjadi pria yang berbeda. Dia ingin meninggalkan kebiasaan lamanya. Dia pergi untuk berpamitan pada B. Di sana, dia bilang kalau dia sedang PDKT dengan cewek. Karena suami B juga akan pulang dari luar negeri, mereka akhirnya berpisah dengan baik-baik. Malam harinya saat di pangkalan ojek, Marco menelpon Raida. Dia juga pamitan dengan Raida. Marco sudah tidak bisa mengantar Raida lagi, karena dia sedang dekat dengan Lucy. Suatu malam, Marco dan Lucy kencan. Mereka jalan-jalan sambil cerita kisah awal Marco bisa menjadi tukang ojek. Di tempat lain, Raida merasa kehilangan Marco. Kesempatan itu dimanfaatkan Domeng untuk mendekati Raida. Dia juga berhasil mencicipi serabi lembit Raida. Suatu malam saat Marco menunggu Lucy, tak sengaja ia melihat Lucy menjatuhkan banyak uang dari dalam tasnya. Di sini, Marco bingung kenapa uang Lucy begitu banyak. Setelah memungut uang yang jatuh, mereka langsung pergi. Lalu Lucy cerita kalau pekerjaannya adalah seorang kurir uang mafia. Uang itu akan dicuci dan dialihkan agar tidak terdetek polisi. Setelah mengetahui hal itu, Marco membujuk Lucy untuk membawa kabur uang itu. Dia punya ide untuk kabur dari kota, mengganti identitas mereka
dan hidup bersama memulai usaha bermodal uang yang dibawa kabur. Namun, Lucy takut kalau mereka akan ketahuan karena musuh mereka adalah mafia. Mereka berdua kemudian pergi ke Ohio dan langsung giveaway. Selesai bercinta, Marco dan Lucy ngobrol di warung makan. Mereka kemudian mengatur rencana untuk membawa kabur uang itu. Lucy setuju, dan dia yang akan mengatur waktu dan tempat mereka akan bertemu lagi. Percakapan mereka ternyata didengar oleh Domeng, dan karena Domeng tahu siapa bosnya Lucy, Domeng akhirnya membuat laporan pada polisi untuk menangkap Lucy karena membawa kabur uang orang. Singkat cerita, saat Marco sedang nongkrong dengan Julu, dia tiba-tiba mendapat pesan dari Lucy untuk segera menjemputnya. Polisi dan Domeng sudah mengepung rumah Lucy. Di sana juga ada Raida. Saat Marco sampai di lokasi, dia bingung kenapa ada polisi. Raida yang melihat Marco, dia meminta Marco untuk segera pergi dari sana karena polisi akan segera menangkap Lucy. Ternyata Lucy juga menghilang dan tidak ditemukan di rumah itu. Marco langsung pergi tancap gas sambil galau. Saat dia mengecek bentornya, tak sengaja dia menemukan sebuah gambar bunga yang dia kenal. Bunga itu tumbuh di suatu tempat yang ia kenal, dan di balik gambar bunga tersebut ada tulisan dari Lucy. Tulisan itu adalah Lucy sedang menunggu Marco di sana. Pagi harinya, Marco pergi ke tempat itu, dan benar, di sana dia bertemu dengan Lucy. Namun, Lucy sudah mengganti namanya menjadi Sofia. Pada akhirnya, mereka bisa hidup bersama, dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, pria harus mengerti kode dari wanita. See you, jangan lupa subscribe, dan lancar puasanya ya.